Bisa terima suara saya, Bapak? Bagus suaranya. Ini Jadi siang sudah ini ujian proposal, ya? Ya, sudah ditunggu ini Prof. Tadi sama Bu Ana ini. Bisa dimulai ini. Monggo silakan. Monggo silakan Prof. Selamat siang Bapak penguji Dr. Saiful Rahman, Dr. Zainuddin, dan saudara mahasiswa Ana Martina ya. Pada hari ini adalah ujian proposal dengan skripsi tesis prinsip percepatan program kerja pendaftaran tanah secara lengkap atau dikenal dengan PTSL pada kantor pertanahan. Sebelum dimulai, silakan Saudara Ana untuk mempresentasikannya. Saudara Ana? Siap. Halo? Halo, Saudara Ana? Siap, Bapak Prof. Silakan dipresentasikan, Mbak. Siap. Terima kasih atas waktu. Pada hari ini saya akan mengajukan proposal tesis dengan judul Prinsip Sistem Percepatan Program Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang yang saya ambil adalah Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 pasal 22 ayat 2 yang pada intinya mengenai penyederhanaan alas hak untuk pendaftaran tanah. Penyederhanaan alas hak dilakukan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik oleh yang bersangkutan. Kebijakan penyederhanaan alas hak ini menimbulkan pertentangan antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 2018 dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 di mana terjadi perbedaan substansi alas hak sebagai dasar proses pendaftaran tanah dalam program PTSL. Rumusan masalah. Rumusan yang pertama adalah mengenai bagaimana ratio legis sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap atau lebih dikenal dengan PTSL pada kantor pertanahan. Kemudian yang kedua, bagaimana akibat hukum sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL pada kantor pertanahan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis rasio legis sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada kantor pertanahan. Yang kedua, menganalisis akibat hukum sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada kantor pertanahan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dan praktis dan proposal tesis ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum guna mengkaji permasalahan prinsip sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada kantor pertanahan. Kemudian manfaat praktisnya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparatur penegak hukum lainnya, dalam rangka prinsip sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap pada kantor pertanahan. Bab 2 yaitu tinjauan pusaka, yang pertama adalah sertifikat hak milik atas tanah, mengenai pengertian dan fungsi sertifikat tanah, objek pendaftaran tanah dan jenis sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, pendaftaran dan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, kemudian asas-asas pendaftaran tanah, tujuan dan manfaat pendaftaran tanah sistematis lengkap dan alas hak. Yang terakhir, keabsahan sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bab 3, metode penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Kemudian pendekatan masalahnya dan penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang dan juga menggunakan pendekatan kasus. Kemudian sumber bahan hukumnya itu bahan hukum primer yang pertama adalah Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang keenam, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang ketujuh, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir adalah petunjuk teknis nomor 1 garis miring Juknis strip 100 HK titik 02.01 garis miring 1 tahun 2022 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian bahan sekundernya adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum maupun internet. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum, menggali kerangka normatif, menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, penegakan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dikelompokkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Kemudian teknik pengolahan bahan hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan di bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya diadakan analisis. Analisis bahan hukum, analisis dan penulisan proposal tesis ini dengan mengumpulkan baik itu bahan hukum primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penulisan ini juga dianalisis dengan metode deduktif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi. Yang terakhir, pertanggungjawaban sistematika. Demikian Bapak Prof. Made, Bapak Dr. Saifur Rahman, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, proposal tesis yang telah saya jabarkan. Oke. Terima kasih Mbak Ana Martina ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pembuatan proposal tesis ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Zainuddin. Monggo Bapak Dokter. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak Profesor Made sudah memberikan kesempatan pertama kepada saya. Mohon izin juga kepada senior saya, Bapak Dr. Saifur Rahman. Saya ingin mengawali diskusi proposal yang diusulkan oleh Saudari Ana Martina. Suara saya terdengar baik, Bu Ana? Terdengar baik. Bagus, bagus. Bagus suaranya saya ya, karena memang ini masih cari-cari sinyal. Ternyata sinyalnya di sini bagus. Baik, untuk lebih menghemat waktu, saya langsung saja kepada apa yang sudah Anda tuliskan di proposal ini. Bu Ana, saya sampaikan selamat dulu, sudah masuk ke tahap seminar proposal. Jadi ini awal yang baik untuk bisa menyelesaikan penelitian tesis Anda di program Pascasarjana. Jadi patut diapresiasi, patut berbahagia Anda sudah masuk tahap ini. Itu yang pertama. Saya support Anda bisa menyelesaikan
penelitian tesis di pascasarjana ini dengan baik. Itu yang pertama, Bu Ana. Kemudian yang kedua, Bu Ana, saya juga senang tadi Bu Ana di awal-awal sebelum dimulai memberi kabar kepada saya bahwa program PTSL ini sudah dilakukan di berbagai desa, termasuk desa yang saya kunjungi sekarang, Bu Ana, di Karduluk ini. Benar, Bu Ana, ya? Benar. Nah, cuman begini, Bu Ana, tadi saya sempat berbincang-bincang juga ya dengan teman-teman di Karduluk ini. Ya. Ini kelebihannya PTSL ini kan cepat, mudah gitu ya. Betul ya? Salah satunya ya. Halo? Iya. Ya. Bu Ana, itu targetnya kalau misalnya menggunakan pendaftaran tanah dengan PTSL ini, itu berapa bulan, Bu Ana, sesuai ketentuannya? 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran. Dan itu selama pengalaman dilakukan, itu tepat waktu tidak, Bu Ana? Tidak. 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 Nah, itu juga persoalan, Bu Ana, ya. Jadi sekali lagi, ini kan diluncurkan dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang lambat-lambat itu. Jadi saya ingin memang harus berusaha ya, yang namanya usaha ya, tentunya proses ya. Kalau misalnya banyak yang molor-molor juga, itu perlu dievaluasi menurut saya. Kenapa tidak pakai studi kasus, Bu Ana? Daripada semata-mata penelitian hukum normatif. Studi kasus. Karena apa perlu studi kasus? Karena memang pada kasus-kasus yang terjadi di berbagai desa itu keluhannya salah satunya itu, Bu Ana. Jadi pengennya ini program cepat, tapi ternyata juga banyak yang molor-molor sampai 1 tahun lebih itu. Nah, terus bedanya apa dengan program sebelumnya? Bisa nggak ini studi kasus? Saya usul, siapa tahu sampean mau gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Mohon izin Bapak Dr. Zainuddin terkait Ya, studi silakan. kasus bukan hanya di Sumeneb tetapi seluruh daerah. Kalau seandainya untuk PTSL sendiri kita menggunakan aplikasi PTSL dan itu pasti akan ditutup setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan. Jadi tidak akan ada pengeluaran sertifikat di tahun selanjutnya. Kebanyakan, mohon maaf, Ini yang pagi. terkait dengan lambatnya kita menyerahkan sertifikat itu dikarenakan belum lengkapnya berkas permohonan. Dalam arti yang ini yang saya bahas terkait dengan padahal dalam Permen 16 2018 itu sudah sangat menyederhanakan sekali alas hak. Kalau dibandingkan dengan permohonan rutin sesuai dengan peraturan PP 2497 JOT Permen nomor 3 tahun 97 itu harus menyertakan alas hak dan bukti-bukti kepemilikan lainnya. Kalau PTSL itu hanya berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Dan itu pun sangat mungkin bisa dikatakan masyarakat itu banyak keluhannya di materai, entah materai atau dia nanti kita udah clean and clear mengenai yuridis dan fisiknya, tetapi untuk menyerahkan sertifikat kita berkas juga harus lengkap. Kalau mereka berkas belum lengkap, kita belum berani untuk menyerahkan sertifikat walaupun terbitnya sertifikat tersebut sudah dilakukan. Contoh misalnya di Desa Karduluk itu dia kan target TSHT-nya 2.800. Pengukurannya itu sudah dilakukan 1.800. Puldadisnya sudah di angka 832. Kemudian untuk sertifikatnya itu sudah di angka 540. Dan yang baru kami serahkan hanya 126 sertifikat. Karena kami menunggu kelengkapan data tersebut. Mungkin begitu Bapak Dr. Zainuddin. Ya, terima kasih Bu Ana. Sampean melengkapi informasi yang terjadi di lapangan ya. Jadi problem-problemnya ternyata itu. Dari 500 sekian yang selesai tepat waktu, 100-an yang sudah diserahkan tadi ya. Iya, betul Nah, sekali.
Eh, Terus kemudian yang kedua, Bu Ana, kalau misalnya oke lah tidak perlu pakai studi kasus Pak Zen, karena saya baca ini juga metodenya pakai pendekatan kasus ya. Artinya artinya kasus-kasus yang terjadi itu bisa dipakai untuk mendekati permasalahan yang diteliti, ya kan? Jadi oke lah tidak memotret satu kasus tertentu, tapi diharapkan bisa menggunakan pendekatan beberapa kasus untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Ya, itu betul ya. Sudah pakai pendekatan kasus itu benar ya. Saya baca tadi kayaknya pakai pendekatan kasus, betul ya? Tadi ya. Iya, ada satu kasus yang sudah sampai putusan MK, sudah ingkrah. Oke, boleh. Itu untuk berikutnya Mbak Ana. Siap. Kalau dari judulnya Bu Ana, kalau dari judulnya ini, kalau berbicara prinsip sistem percepatan program kerja PTSL, ini memang tidak mencerminkan di situ ada permasalahan, Bu Ana. Jadi kalau saya baca judulnya sekilas, memang tidak mencerminkan ada sebuah permasalahan di situ. Ya. Kalau misalnya boleh saya tahu lebih jauh ya, sebenarnya permasalahannya kalau kalau dalam pengaturannya apa, Bu Ana? Kan itu diatur jelas di beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan itu tadi. Ya. Itu masalahnya apa ya? Mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Kalau dalam PTSL itu dalam kalimatnya di permennya sendiri, dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis. Itu di pasal 22, sedangkan di PP 2497 dan di Permen 397 itu harus disertai bukti kepemilikan dengan dilengkapi sporadik tersebut. Jadi itu di PTSL ini menyederhanakan. Nah, itu Mbak. Ya. Ya, apa yang dianggap masalah tadi itu mestinya tercermin di permasalahannya juga. Apa itu juga termasuk yang akan dibahas di sini? Iya, betul. Ya, makanya permasalahan yang dirumuskan itu harus menyesuaikan dengan isu hukumnya. Nah, tadi isu hukumnya sampean mengatakan pasal ini ya kan ada beberapa yang dianggap bermasalah normanya. Itu harus tercermin di sini di rumusan masalahnya. Di rumusan masalahnya itu kan sampean bicara bagaimana rasio legisnya. Ya kan, kemudian itu kan kalau pertanyaan nakalnya ya, kalau misalnya boleh bertanya nakal, kan itu nggak ada masalah kan? Artinya secara normatif nggak ada masalah itu, ya tentang rasiologis program ini. Masalahnya di mana gitu? Kok kemudian dijadikan sebagai permasalahan? Kecuali Bu Ana, kecuali ada pergeseran prinsip. Seperti tulisannya kemarin siapa itu yang dari Pertahanan Pamekasan itu ada pergeseran prinsip dari yang undang-undang sebelumnya, dari undang-undang yang sebelumnya ada pergeseran prinsip dan itu berakibat hukum. Rudi Itu kemarin itu ya, yang Pak Rudi ya. Nah, yang Mas Rudi itu, iya kan ada pergeseran prinsip sehingga itu berakibat hukum. Apakah di sini juga termasuk yang seperti itu, Bu Ana? Mungkin kalau misalnya saya analisis dari rasio legisnya itu melalui ini Bapak, asasnya. Kalau misalnya pendaftaran tanah dulu di PP 2497, asasnya kan cuma ada 5. Sederhana, aman, terjangkau, muktahir, terbuka. Sedangkan untuk di program PTSL ini ada pergeseran, dia asas pendaftaran tanah menjadi 8, yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel. Mungkin dari situ, Bapak. Nah, itu saya maksud. Jadi kalau penjelasannya seperti itu, jelas permasalahannya, Bu Ana. Jadi seandainya nanti dijadikan judul, misalnya akibat hukum pergeseran asas atau pergeseran prinsip, misalnya, ya kan? Pada program
apa itu PTSL pada kantor pertanahan misalnya ya. Itu kan lebih seksi gitu ya. Artinya judulnya itu nampak mengakomodir ada permasalahan yang menarik yang dibahas di situ ya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, nanti hal-hal lain mungkin bisa ditambahkan menyusul. Selebihnya dulu untuk sementara saya kembalikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Made. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Senode. Masukannya ke klarifikasi begitu ya. Selanjutnya silakan Bapak Dr. Saiful Rahman. Ya, Oke. terima kasih Prof. Made yang memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk membahas proposal tesisnya Bu Ana ini. Saya juga Bu Ana menyampaikan selamat ke ini Bu Ana ya, udah masuk tahapan proposal tesis. Ini mudah-mudahan tahapan-tahapan berikutnya lebih lancar. Ada selanjutnya ini apa namanya? Memang kan kalau judulnya ini kan ini ya, prinsip sistem percepatan program kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada kantor pertanahan, gitu ya. Saya memang hampir sama pertanyaan saya mungkin dengan yang disampaikan oleh Dr. Senudin itu tadi, gitu ya. Di latar belakang tadi Bu Ana menyebut ada perbedaan antara PMA ya, PMNA, Peraturan Menteri Negara Agraria, Tata Ruang, Kepala BPN nomor 6 tahun 2018 tadi disebut ya, tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan PP 24 ya, PP 24 tahun 1997 itu ada, cuman samar di pasal berapa gitu ya, belum nanti diperjelas lagi. Terus kemudian di isu hukum yang belum jelas itu, terus kemudian dengan rumusan masalah di sini masuk ke bagaimana rasiologisnya gitu loh. Saya sependapat dengan Dr. Senudin, kalau rasiologis itu kan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan PTSL itu. Kalau tujuannya saya kira dari PTSL itu udah jelas, ada di Impres Instruksi Presiden di situ disebut tujuannya apa. Di PMA 6 tahun 2018 bahkan di petunjuk teknis ya ada itu mengenai tujuannya. Kalau tujuannya sudah jelas, kalau rasiologis itu nggak perlu dipermasalahkan. Nah, itu Bu Ana. Jadi yang perlu mungkin gitu ya, yang krusial di situ sebetulnya kan mengenai kewenangan. Kewenangan itu untuk pendaftaran tanah itu diberikan kepada siapa? Kan itu ya. Kalau saya lihat kewenangan untuk pendaftaran tanah itu ya baik di pasal 19 Undang-Undang UU PA, terus di PP 10-nya, itu kan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN ya, BPN pusat ya, BPN pusat. Tetapi dengan PTSL ini kan ada diberikan kepada pada kantor pertanahan. Ini sebetulnya hal yang prinsip masalah kewenangan, pendelegasian kewenangan ini
dari BPN pusat kepada kantor pertanahan kan itu. Dan itu juga bisa beraspek hukum yang nomor 2. Bagaimana akibat ini? Akibat hukumnya itu kalau kewenangan itu gitu ya. Kalau kewenangan itu tidak sesuai yang dengan peraturan yang di atasnya. Jadi kalau di tata kerja BPN yang diberikan oleh Presiden itu kan masalah pertanahan kan kewenangan BPN pusat dan gitu ya. Nah, tapi dengan PTSL ini itu diberikan kepada BPN, bukan BPN, kantor pertanahan kabupaten gitu ya. Itu anunya. Itu mungkin lebih ini ya daripada hanya sekedar apa tujuannya, bagaimana tujuannya. Kalau tujuannya itu sudah jelas gitu. Itu banyak kan gitu ya. Itu satu. Mungkin kalau di ini ya, kalau di matchingkan antara judul dengan rumusan masalah. Yang kedua ada permasalahan juga yang perlu dianalisis yang bagus gitu ya. Tadi sudah disebut-sebut sama Bu Ana gitu. Mengenai alas hak gitu ya. Ini kan ada perubahan mengenai alas hak untuk pendaftaran hak atas tanah itu. Kalau di di UUPA pasal 19 dan turunannya itu di PP 24-nya itu kan jelas harus ada bukti kepemilikan kan gitu ya. Tetapi dengan dengan peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN yang nomor 6 tahun 2018 gitu ya. Itu kan cukup dengan penguasaan fisik, pernyataan penguasaan fisik sudah cukup kan gitu ya. Nah ini perlu ada permasalahan perubahan bukti ini, bukti awal gitu loh. Kalau dulu bukti awal itu apa PPL gitu ya, PPL gitu ya. PPL atau salinan letter C. PPL atau salinan letter C, terus atau kohir gitu ya, itu ya dari desa. Itu sulit memang masyarakat, karena masyarakat kita ini nggak katanya orang Jawa nggak perinten atau gimana, sering apalagi itu ya sulit. Tapi dengan PTSL itu cukup dengan pernyataan fisik bahwa ini saya saya kuasai selama sekian tahun dan tetangga kiri kanan saya tidak mempermasalahkan, dan ini sudah cukup dengan penguasaan fisik. Nah ini permasalahan gitu, bukan hanya sekedar tujuan percepatan itu apa kan. Karena ini ya mohon maaf ini kan tesis ya S2 itu saya kira itu Bu Ana. Terus saya kira itu dulu, nanti kita pada pembahasan selanjutnya. Kira-kira gimana Bu Ana untuk yang ini kok saya lebih ini tadi bukan sekedar rasiologis gitu ya dari PTSL itu, tapi ada yang lebih ini sebetulnya ya, ada yang lebih krusial yang perlu dipermasalahkan di rumusan masalah itu. Ya, itu ada pergeseran dari UUPA, PP 10 dan PMA 24 kepada yang terakhir ini yang PTSL ini yang diatur di PMA 6 nomor 2018 itu. Saya kira itu Bu Ana. Jadi saya usul ada dua gitu ya. Ada dua, ada yang bergeser mengenai kewenangan, dari kewenangan pusat diberikan ke kepala kantor pertanahan yang begitu menurut saya begitu luas ya. Begitu luas bahwa kepala kantor dalam PTSL ini, kepala kantor pertanahan bisa menetapkan lokasi
kegiatan percepatan PTSL itu secara dan lain-lainnya ya, yang dimana sebelumnya itu diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan. Ya, itu. Yang kedua mengenai alas haknya untuk mendaftar itu. Ya, untuk mendaftar itu kalau dulu persyaratannya itu harus ada ya bukti fisik, bukti kepemilikan, bukan hanya sekedar pengakuan, gitu ya. Ada ini. Itu menurut saya lebih kira-kira itu gimana Bu Ana? Saya kira itu Prof dulu Prof. Nanti sambil jalan Prof. Bu Ana. Siap. Mbak Ana. Siap Bapak Prof. Halo. Iya. Mana ini nggak kelihatan nih? Ya. Bu Ana? Ya, siap Bapak Prof. Itu masukan dari Pak Zainuddin dan Saiful Rahman ya. Di dalam judul ini memang nanti kita sesuaikan ya apa yang masukan tadi ya. Tapi kalau lihat permasalahan bagaimana rasio legis di sini adalah berkaitan dengan hakikat, makna, fungsi daripada PTSL yang tadi disinggung mempunyai tujuan apa nih? Apa sih hakikat maksud terbentuknya namanya PTSL ini? Nah itu kan melatar belakangnya dilihat di sana. Dan kemudian dengan adanya PTSL ini pasti ada dampak. Yang tadi disinggung oleh Bu Ana ini ada suatu gendala-gendala gitu ya. Ternyata yang mendaftar 500 bisa keluar sertifikatnya hanya 100, itu kan gendala. Nah ini berdampak pada akibat hukum. Sehingga dua masalah yang disampaikan nanti ini akan dijabarkan lagi dalam bab per bab. Bab 3 misalnya berkaitan dengan rasio legis, itu dibagi lagi subbab-subbab. Nah subbab-subbab itu misalnya rasio legis mungkin berkaitan dengan dulu dan sekarang gimana perbedaannya, persamaannya. Yang tadi katakanlah dari Pak Saiful Rahman, karena kalau dulu itu persyaratannya seperti ini, sekarang persyaratan seperti ini. Bahkan tambah rumit, tidak jelas misalnya sekarang dan sebagainya. Kemudian akibat hukum berkaitan dengan kewenangan. Tadi juga sudah disinggung, kewenangan ini milik siapa, ini pusat apa daerah dan sebagainya. Dan juga alat bukti, alat ashaknya untuk mendaftarkan dan sebagainya. Nah itu dikembangkan dalam dua masalah tadi. Dua masalah tadi menjadi bab-bab, bab itu ada subbab-subbab untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Tadi Pak Zainuddin benar sekali bahwa ini harus dikaitkan dengan kasus, pendekatan kasus. Syukur-syukur Bu Ana ini bisa ada namanya samping pendekatan kasus, ada namanya studi perbandingan, studi komparatif. Karena negara lain juga mengatur masalah pertanahan juga. Nah kalau misalnya bisa dikomparatif, negara lain masalah enggak? Di negara kita bermasalah, negara lain masalah enggak? Atau tambah rumit lagi di negara lain begitu. Nah ini kalau sempat gitu ya, kalau sempat. Kalau enggak cukup pendekatan kasus. Nah saya lihat dalam pendekatan yang Mbak Ana sampaikan ini hanya pendekatan perundang-undangan lebih banyak. Nah, dengan pendekatan ini harus Mbak Ana ini dalam latar belakang itu jelas problematik hukumnya gitu. Nah, kalau problematiknya sudah jelas, itu sangat mudah membuat suatu permasalahan hukumnya. Nah, nanti sambil jalan sama Saiful Rahman ini, kalau judul memang mungkin nanti saya diskusikan lagi ya. Mungkin cukup berkaitan dengan masalah tadi, kita tarik ke judul rasio legis langsung, bukan lagi prinsip percepatan. Rasio legis
PTSL dan seterusnya begitu. Sehingga dua masalah itu mungkin secara yuridis sudah masuk. Yang pertama itu berkaitan dengan ontologinya, masalah yang pertama. Yang dua itu berkaitan dengan epistemologi dan aksiologi. Nah, nanti akan muncul namanya teori-teori hukum dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus ini gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Zainuddin, Pak Saiful Rahman. Monggo Bapak Rektor. Oke. Dari Bu Ana dulu. Bu Ana mungkin beri ini tanggapan Bu Ana, gimana kira-kira Bu Ana? Ini kan kalau saya sama Pak Zainuddin itu kan saran itu tadi gitu anunya ya. Kok kalau di rumusan masalah masalah rasiologisnya PTSL itu sudah terjawab di Impres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 ya, ada di situ. Terus ada di PMA 6 nomor 2018, termasuk petunjuk teknisnya di pendaftaran tanah yang nomor 1 ya, 2022 itu ada di situ kalau hanya rasiologis gitu anunya. Tapi kalau menurut saya sayang sekali ini penelitian walaupun ini normatif, kalau nggak membahas hal-hal yang lebih substansi dari PTSL. Apa itu tadi ya? Kan Bu Ana tadi kan sudah ada penyederhanaan itu mengenai alas hak yang itu pun dalam praktek Bu Ana seperti kasus yang di Kartulu dari 2.800 target dari pemerintah dalam 1 tahun anggaran gitu ya, itu baru terrealisasi berapa ratus 100 gitu ya, atau berapa, kan ini gimana itu nantinya kalau umpamanya sampai ke 31 Desember nggak selesai dari 2.800 target gitu ya, anggaran itu kan dicabut, ditarik lagi anggaran itu kan itu. Terus bagaimana sisanya yang sudah itu kan menimbulkan permasalahan walaupun itu dari segi anggaran. Tapi kepada masyarakat gitu ya, masyarakat yang sudah dijanjikan untuk di PTSL secara biayanya dari pemerintah itu menimbulkan permasalahan. Itu antara lain dari satu sisi ya, walaupun sudah berubah ya hanya dari bukti fisik, ada bukti tertulis fisik dirubah menjadi hanya pernyataan, itu pun pernyataan sepihak kan ya, pernyataan fisik ya, bahwa ini betul karena saya mengaku dan sejak tahun sekian, dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak pernah terjadi sengketa, tidak pernah terjadi ini, dan masyarakat tidak pernah, itu sudah cukup. Itu pun ya nggak terrealisasi kan gitu anunya. Nah, kalau itu ditulis dengan bagus, saya kira itu lebih lebih ada manfaatnya ya, manfaat. Apalagi dikaitkan dengan itu tadi sarannya Dr. Zainuddin, itu ada kasus gitu ya, ada kasus yang sudah inkrah, ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa itu mengenai PTSL itu gitu ya, karena PTSL itu di masyarakat tidak seindah yang kita anukan gitu. Belum lagi dengan data fisiknya yang memerlukan pengukuran gitu ya, yang memerlukan pengukuran, yang memerlukan persetujuan batas wilayah gitu ya. Ada kasus-kasus di masyarakat ditemukan tempatnya nggak sesuai gitu ya.
ada apa? Jadi apa? Pengukuran bodong. Ya, gitu ya. Nah di situ apa yang diukur itu apa? Ketukar gitu, ketukar. Yang seharusnya tanahnya saya yang sesuai di sertifikat itu malah yang gambarnya yang punyanya Pak Zen gitu. Saking karena ini kan ini ada di masyarakat yang kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu bagaimana? Ya, akibat hukumnya itu bagaimana? Kan gitu. Itu bagus. Kalau yang nomor 2 bagus sekali itu anunya itu permasalahannya nomor 2 itu ya. Akibat hukum ya. Akibat hukum itu bagaimana? Apakah nanti setelah terbit sertifikat itu kalau dia ada terbit hak dari masyarakat yang punya yang punya hak yang sebenarnya dan beretikat baik, apakah hilang haknya itu bagaimana? Kan itu bisa ditekan. Itu Bu Ana. Ya, jadi Bu Ana bisa menjawab itu, saya kira itu bagus sekali ya. Gimana kira-kira Bu Ana? Terima kasih banyak Bapak Saiful Rahman. Terkait untuk permasalahan nomor 1 yaitu yang mengenai rasio legis. Jadi rencana saya itu akan mengambil di landasan filosofisnya, kemudian landasan yuridisnya mengenai PTSL. Dari situ kita akan bercerita mengenai kenapa adanya penyederhanaan alas hak di Permen 6/2018 dibandingkan dengan alas hak di PP 2497. Karena ada asas-asas yang berbeda. Jadi di PTSL ini kita beriringan dengan kegiatan rutin. Kegiatan rutin tetap memakai di PP 2497, PTSL mengikut di Permen 6/2018. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau ini kadang di kantor pertanahan sendiri kita sering diprotes mengenai hal tersebut. Kenapa kegiatan ini bisa dengan alas hak seperti ini dan kenapa kegiatan rutin harus lengkap. Mungkin begitu, Bapak. Ya, makanya kalau itu bisa menjawab itu, ini tesis itu akan lebih bermakna. Suatu contoh gini Bu Ana, kan gitu. Jadi kan sebetulnya kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia ini kan dari amanat UPA itu diberikan kepada pemerintah. Kan begitu ya Bu Ana ya? Iya, betul. Cuman pemerintah dengan kondisi keuangan itu sesuai dengan APBN yang diberi, itu ada 2 program gitu. Kalau masyarakat yang ingin cepat ngurus sendiri ya silahkan pakai program bukan yang PTSL, bukan yang program sporadis ya yang sporadis. Yang sporadik. Ya. Sudah biayanya mahal gitu ya. Yang inisiatif ini sudah biayanya mahal, waktunya lama dan gitu. Itu dia. Di satu sisi gitu ya, pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangka waktunya itu cepat, biayanya hampir ya minim ya hanya bayar materai kan gitu ya. Iya, dan bayar paling maksimal 150.000. 150.000 ya kan ya. Nah, itu kan bisa menjawab itu kan masyarakat bagus kan gitu ya. Kenapa itu harus PTSL? Kenapa itu harus sporadik kan begitu anunya ya. Tadi Pak Zen nanya di tempat saya gimana kapan PTSL kan gitu ya. Kan gitu ya. Karena kalau ngurus sendiri itu mahal kan sekian kan jangka waktunya lama. Belum lagi pengumumannya gitu ya. Iya. Pengumuman kalau PTSL berapa? 14 hari ya? 14 hari. 14 hari gitu ya. Kalau yang sporadik bisa berapa bulan itu? Dengan adanya kita peraturan terbaru Pak baru terbit yang PP
18/2021 sekarang disamakan. Untuk pengumumannya untuk sistematis itu 14 hari, kemudian untuk sporadisnya itu 30 hari. Jadi di PP 18/2021 mengubah masa pengumuman di PP 2497. Ya, dari 30 hari menjadi 14 hari gitu ya. Iya. Itu kan lompatan yang luar biasa kan gitu ya. Iya. Dari segi waktu, asas publisitasnya pengumumannya itu gimana? Terus apakah masyarakat tahu itu bahwa tanahnya diukur orang gitu ya. Nah, itu kalau sudah terbit sertifikatnya itu gimana nanti? Itu ya, Bu Ana, kalau Bu Ana bisa mengupas itu, saya kira itu tesis ini lebih bermakna kepada masyarakat sesuai dengan harapan dari ini ya, Bu Ana, di manfaat yang diharapkan kan gitu. Mumpung lagi nulis tesis gitu ya, disempurnakan sekali. Nggak tahu kalau mau dicicil, Prof, gitu, untuk yang S2 cukup ini, nanti mau dilanjutkan di S3 Pak, kan gitu. Ya. Boleh. Kan. Saya kira itu hanya mengacukan, Bu Ana, hanya mengacukan gitu ya. Ya terserah Bu Ana anunya kemana gitu ya. Nanti dengan Prof Made, pembimbing utama ya. Saya kira itu dari saya, Bu Ana. Terima kasih Halo, banyak. Pak Zainuddin, tambahan lagi Pak Zainuddin. Saya cukup, Prof. Sudah banyak disampaikan tadi sama Dr. Saifur Rahman juga. Gini. Saya sudah cukup ini juga ini Pak Saifur Rahman. Gimana, Prof? Ya. Karena ini kan akan ditindaklanjuti lagi untuk mengurai masalah 1 dan 2 menjadi bab-bab gitu ya. Iya. Kalau yang nomor 2 ini sudah bagus, Prof. Saya setuju saya kira ya Pak Zen ya, dari Iya Pak, betul. Yang nomor 2 sudah baik itu, bicara akibat hukumnya. Kalau yang nomor 1 itu perlu dimodif mungkin ya di. Apa kira-kira Pak Dokter? Langsung aja. Nanti biar Mbak Ana ini tidak mikir lagi lah. Kan biar cepat selesai Bu Ana ya. Iya. Ya. Kalau saya itu rasio legis itu bukan datar menurut saya. Jadi membaca melihat peraturan atau apakah undang-undang yang berkaitan PTSL ini. Apa sih maksud dan tujuan keluarnya undang-undang ini? Ada hakikat apa, tujuan apa? Nah, kalau sudah melihat di sana, dikaitkan dalam aturan-aturan hukum yang lain sehingga memiliki suatu akibat hukum berkaitan dengan PTSL. Nah, lebih jauh rasio legis ini kan memang kelihatannya datar-datar aja. Memang saya menurut saya mengarah pada filsafat ilmunya. Jadi supaya terkait antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gitu. Mungkin itu yang saya, menurut saya, nanti monggo Pak Saifur Rahman dan Pak Zainuddin ini, yang bisa merames. Kalau saya tidak suka merames soalnya. Jadi langsung gitu aja. Rumusan masalah yang pertama mungkin tetap bicara rasio legis, Prof. Cuman mungkin perlu diurai. Ya, diurai menyentuh aspek-aspek yang bermasalah. Misalnya tadi bicara penyederhanaan alas hak, bicara kewenangan, ya kan? Jadi menyentuh aspek-aspek yang dianggap bermasalah secara normatifnya. Iya, jangan membaca pasal-pasal itu. Ya, jadi menyentuh ke aspek-aspek itu. Ya tetap bicara, diuraikan kenapa berubah seperti itu, kenapa bergeser seperti itu. Kan itu tetap juga bicara dalam koridor pembahasan rasio legis kan. Jadi nanti mungkin bisa dijawab dengan beberapa sub di situ, dibahasnya di beberapa sub. Gitu.
untuk menjawab berbagai permasalahan yang memang secara normatif ada masalah di situ. Seperti yang Ya. disampaikan oleh Dr. Saifur Rahman tadi, bicara tentang kewenangannya, bicara penyederhana, berubah menjadi lebih sederhana, anunya tadi alas haknya tadi disampaikan oleh Bu Ana sendiri kan, diakui bahwa terjadi yang namanya penyederhanaan alas hak itu. Itu bermasalah tidak? Iya kan? Itu kan harus diuji dalam penelitian ini. Rasio legisnya bagaimana kalau terjadi seperti itu? Mungkin nanti aspek-aspek itu perlu disentuh juga di rumusan masalah yang pertama, walaupun tetap berbicara tentang rasio legisnya. Begitu, Prof. Oke, terima kasih Pak Zainuddin. Gimana Mbak Ana, Bu Ana, Martina, Anggita Sari? Ayo, Bu Ana, Siap, Bapak Prof. masukan Kalau dari misalnya Pak Zainuddin ini. nomor yang pertama itu apakah bisa saya ubah menjadi bagaimana rasio legis kan terkait dengan yang ada 3 masalah, itu pertama adalah asas, yang kedua kewenangan, dan penyederhanaan alas hak. Atau saya nanti rasionalegis langsung menyentuh ke Permen 6 2018? Mohon masukannya. Itu saya setuju yang Pak Zainuddin itu, mungkin tetap ya rumusan masalah yang pertama itu cuman ada sub bahasan itu. Jadi rumusan yang pertama itu tetap rasio legis di sistemnya ya. Terus kemudian ada subbahasan khusus mengenai dari sisi kewenangan, terus ada dari sisi alas haknya gitu. Dan yang terakhir tadi Asas. asasnya gitu ya. Iya. Nah, kan di situ akan berkembang gitu anunya. Ada kan katanya ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran asas dari yang semula asasnya hanya 5 menjadi 8 gitu ya. Jadi lebih dari PTSL gitu ya. Itu asal itu ada subbahasan 1, ada subbahasan 2, dan ada subbahasan. Itu lebih komplit. Mungkin gitu ya Pak Zen ya. Pak Dr. Ya, Zen. betul. Ya, betul, Bapak. Iya, betul. Saya setuju dengan yang juga disampaikan jenengan tadi. Ya, seperti itu yang saya maksud. Nah, konsekuensinya juga yang nomor 2 akibat hukumnya itu perubahan itu menyangkut dari akibat hukumnya juga, dari perubahan kewenangan itu dari yang pusat ke daerah, dari pemerintah, dari BPN pusat kepada kepala kantor pertanahan, itu ada akibat hukumnya bagaimana kan gitu ya. Terus penyederhanaan alas haknya itu dari akibat hukumnya juga. Konsekuensinya begitu ya Pak Zen ya? Ya, jadi nanti akibat hukumnya di pembahasan rumusan masalah yang kedua juga harus matching dengan pembahasan yang rumusan masalah pertama. Itu juga dibahas itu. Akibat hukum terjadinya pergeseran itu bagaimana? Penyederhanaan alas hak itu bagaimana akibat hukumnya? Kemudian juga pergeseran asasnya itu akibat hukumnya bagaimana? Juga dibahas nanti di pembahasan untuk rumusan masalah yang kedua. Supaya matching antara judul, permasalahan pertama, dan rumusan masalah yang kedua. Jadi itu masukan dari saya. Berarti tinggal tugasnya Bu Ana ini mikir ini sekarang. Subbab-subbabnya sudah jelas. Yang dibahas sudah jelas. Akibatnya sudah jelas. Tinggal memasukkan bab-bab dalam subbab-bab kan gitu. Ya. Sehingga kesimpulan kan menjawab pada masalah 1 dan 2. Tinggal saran, selesai, sudah tesis selesai itu sebenarnya. Jadi Bu Ana nanti pulang-pulang sudah garap, 1 minggu selesai itu, enggak usah lama-lama. Ya kan? Ya. Bikin tesis itu jangan lama-lama.
Malah menyusahkan keluarga itu terlalu lama itu. Oh, gitu ya. Apalagi Iya, betul, Prof. ya, apalagi Bu Ana ini kan pelaku ini, Prof. Ya, pengalamannya itu di ini apa untuk PTSL ini kan sudah sekali ini, Prof. Iya. Tinggal ya data dan sudah ini sudah dikuasain kan dia. Tinggal nulisnya kan ini, Prof. Iya. Gimana Bu Ana? Atau ada lagi? Sudah mau menerima saran itu atau bagaimana dengan catatan? Monggo. Menerima saran Bapak, nanti saya perbaiki lagi. Oh ya. Oke, diterima katanya Pak Jen, caranya Pak Jen. Siap ya. Nah. Ya. Gimana? Ya sudah, kalau sudah diterima silakan dilanjutkan Bu Ana. Terima kasih Bapak. Dikerjakan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya. Karena penelitian yang baik itu yang selesai tepat waktu, Bu Ana. Ya. Cukup, Prof. Halo? Ya, cukup Prof dari saya. Kembalikan pada Bu ini ya, Evi. panitia administrasi, Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Ya, Prof. Oh ya. Mbak Evi, Mas Fikri. Nah, sebelum ditutup biasanya kan diadakan rapat terlebih dahulu ini, Prof. Iya. Iya, Prof. Iya. Ya. Bu Ana dulu ya, di ruang tunggu dulu ya. Ya. Sudah, Prof. Sudah di ruang tunggu, Prof. Gimana nih Pak Zainuddin? Pak Saiful Rahman? Kalau dari saya, Prof, dilihat dari substansinya ini layak untuk jadi tesis, ini sangat layak ini. Apalagi Bu Ana itu kan dia memang ini sudah pekerjaannya kan gitu ya, sudah dari Bu Ana ini dari pertanahan, cuman kita hanya mengarahkan aja kan gitu, terutama di rumusan masalah itu ya Pak Jen ya. Monggo Mas Zainuddin. Iya, Prof. Kalau menurut saya ini tetap bisa untuk dilanjutkan, memang layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian tesis ya. Dengan masukan-masukan yang sudah tadi disampaikan oleh Prof. Made, oleh Dr. Saiful Rahman, dan juga sebagainya saya tadi sudah memberikan masukan. Ya. Ini apalagi ini memang sesuai bidangnya yang bersangkutan. Ya. Sebenarnya bahannya sudah banyak itu di kantornya, tinggal menuliskan saja. Kalau menurut Dr. Saiful Rahman tadi seperti itu, memang kompetensinya sehari-hari memang itu. Jadi tinggal bagaimana dia menuliskannya dalam sebuah penelitian. Sudah diarahkan tadi kan permasalahannya kira-kira apa saja yang harus dibahas. Jadi kalau menurut saya ini layak untuk dilanjutkan menjadi penelitian tesis. Seperti itu, Prof. Oke, terima kasih Pak Zainuddin. Kembalikan lagi Mbak Evi, tolong dipanggil. Ya, Prof. Sudah, Prof. Sudah bergabung lagi, Prof. Selamat siang, Bapak penguji dan Saudara Ana Martina Anggitasari. Tadi sudah melangsungkan ujian proposal dan kesimpulan, sementara Anda dinyatakan layak untuk ke tingkat berikutnya, menyusun tesis. Selamat ya, selamat bekerja, bukan selamat santai. 1 minggu ya, 1 minggu harus selesai itu. Insyaallah. Ya, silakan Mbak Ana. Kalau mau komentar atau ucapan apa?
Terima kasih banyak Bapak Profesor Made. Terus sama tim yang lain. Oh, enggak Gitu. kelihatan. Terima kasih banyak Bapak Zaifur Rahman, Bapak Dr. Zainuddin. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya untuk tesisnya segera saya kerjakan dan saya perbaiki. Ya. Yang mungkin ya konsultasinya. Siap. Selamat Bu Ana. Ada Pak Rektor itu bisa cepat itu. Selamat Ya. Bu Ana. Tetap Terima kasih semangat. banyak Bapak Rektor. Selamat ya. Siap, Tetap terima kasih semangat. banyak. Pak Zainuddin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Bu Epi, Mbak Epi. Ya, Prof. Kami dari panitia penyelenggara ujian proposal tesis dan tesis mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji, baik itu Prof. Madid, Dr. Zaifur Rahman, dan Dr. Zainuddin. Dan kami ucapkan selamat juga buat Ibu Ana ya. Selamat Bu Ana. Ya. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan atau kendala Zoom, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Made, Terima kasih. Dr. Zainuddin. Bu Epi-nya ganti laki-laki nih. Saya panggil Bu Epi kok suaranya laki-laki. Ada Prof, ada Sorry Mas ya. Iya, nggak apa-apa, Prof. Makasih Prof Made. Oke, sama-sama. Sama-sama. Kami akhiri ya, Prof. Selamat Oke, Bu Ana. Sukses. selamat bekerja.